Jadi seperti kita udah pelajari juga bahwa si bahan farmasi ya. Jadi bahan farmasi kalau kita sebut itu ada dua, bisa bahan baku, bisa bahan produk farmasi. Bahan baku itu dengan keilmuan farmasi bisa menjadi produk farmasi. Tetapi kalau kita bicara fungsinya, mulai dari bahan baku, itu udah bisa untuk kesejahteraan, bahkan bisa untuk kesehatan. Kalau untuk kesehatan, umumnya yang dari alam, orang bisa langsung menggunakannya dalam batas tertentu, tapi juga bisa untuk kesejahteraan. Tetapi ketika keilmuan farmasi itu hadir, bahan baku ini dibuat sedemikian rupa menjadi lebih bagus, akhirnya menjadi ya, kita sebut dengan produk farmasi ya. Dan produk farmasi inilah sekarang ini yang banyak dipakai untuk kesehatan, tapi sebenarnya juga untuk kesejahteraan. Tentu harapan kami sebagai dosen ya, anak-anak mengambil farmasi itu ada dua rencana besar. Bisa Anda sebagai karyawan pelayanan kesehatan, tapi sebenarnya bisa Anda jadi pengusaha. Oleh karena itu ya, farmasi itu memang orientasinya dua-duanya untuk kesehatan dan kesejahteraan. Ini luar biasa. Namun demikian anak-anak pada umumnya senang sebagai karyawan dalam pelayanan kesehatan. Sehingga pemeran pengguna farmasi untuk kesejahteraan seperti industri, pedagang farmasi itu diperankan oleh orang-orang non-farmasi. Kalaupun ada di dalamnya farmasi, dia hanya sebagai tenaga kefarmasian karena memang badan-badan usaha itu mewajibkan adanya farmasi. Jadi dari peraturan-peraturan yang ada, setiap badan usaha yang menangani untuk produk farmasi atau bahan farmasi itu wajib ada keterlibatan tenaga kefarmasian. Nah, yang paling terbaik sebenarnya langsung aja pemeran usaha itu adalah para ahli farmasi. Dengan begitu penjaminan mutu dan keamanannya itu jauh lebih bagus. Nah, karena sejak bahan baku produk itu farmasi sudah bernilai untuk kesejahteraan. Jadi gambaran ini Bapak gambarkan bahwa bahan baku saja yang adik-adik dapat udah bisa untuk sumber kehidupannya. Bahkan dalam hal tertentu sudah bisa dipakai, tapi itu khususnya dari alamnya. Kalau sintetik tentu tidak bisa, butuh pembuatan perlakuan khusus dengan menggunakan ilmu kefarmasian. Jadi inilah fungsi bahan farmasi. Selanjutnya, kalau bahan baku farmasi, produk alami hayati, kita sudah pelajari bahwa kalau dari alam itu bisa ada 4 sesuai kemampuan kita. Memang yang hebat kalau bahan itu dalam bentuk senyawa ya. Jadi ilmu farmasi sebenarnya memang pinginnya bahan baku farmasi itu dalam bentuk senyawa. Tetapi kalau itu produk alami itu agak terutama alami hayati ya. Sehingga ada 5 kategori bahan baku farmasi dari alam. Yang pertama dari senyawa tunggal. Kalau ini diperoleh dengan catatan senyawa ini jumlahnya banyak, sehingga bisa jadi bahan baku, maka ini yang tertinggi nilai untuk kesehatan maupun nilai untuk kesejahteraan. Karena pada dasarnya aksi
atau efek kesehatan yang diberikan itu adalah dari aksi senyawa. Tapi kalau kita nggak sanggup senyawa, berarti ya ekstrak. Ya, kita lihat sekarang sudah banyak juga beredar produk-produk alam dari bentuk ekstrak. Itu dulu lumayan bagus karena yang ada di dalam itu adalah hanya campuran senyawa saja, tetapi tidak lagi mengandung berbagai senyawa polimer ya di dalam istilah kimia. Seperti halnya kalau kita pakai serbuk. Namun ya ekstrak juga tidak semua orang bisa ya. Kecuali orang farmasi itu sendiri bisa, tapi kalau yang buat ini non farmasi ya dia dalam serbuk aja. Bahkan bisa dalam bahan kering biasa atau bahan segar. Jadi bahan baku farmasi ya, produk alam hayati ya ada 5. Dan ini sudah diperankan oleh para leluhur kita. Mereka menggunakan bahan segar, bahan kering, serbuk. Kalau ekstrak ini ya setelah adanya ilmu farmasi, apalagi senyawa tunggal. Kalau yang non hayati itu tidak bisa seperti hayati ya. Senyawa tunggal bisa seperti garam-garam. Jadi garam di alam, walaupun juga garam di alam itu tidak begitu dia dapat, harus ada proses dari kita sehingga dapat yang lebih bagus. Jadi ya produk alami non hayati ini sebenarnya nggak terlalu alami karena ada keterlibatan kita untuk mengolah, dan kebetulan juga memang untuk farmasi ini tidak terlalu banyak. Dia bisa dalam senyawa tunggal seperti garam, tapi bisa juga dalam bentuk campuran-campuran seperti mineral ya. Dan gunanya ini adalah untuk kesehatan dan kesejahteraan ya. Jadi tidak bisa dipisah itu. Bahwa kalau itu menyehatkan, ya tentu itu punya nilai ekonomi. Kalau punya nilai ekonomi berarti itu bisa untuk sumber pendapatan. Kalau sumber pendapatan berarti ya menjadi kesejahteraan. Selanjutnya, nilai ekonomi bahan farmasi tergantung fungsi untuk kesehatan. Jadi kalau untuk bahan baku farmasi produk alami fungsi-fungsi kuratif, itu ya jauh lebih mahal, preventif, promotif, estetik ya, rehabilitasi ya. Itu berpeluang digunakan karena nilai ekonominya sangat bagus. Walaupun dia dalam bentuk bahan baku, ya, terutama dari alam ya, dari alam. Jadi sebenarnya bahan baku dari alam itu farmasi itu sudah sangat cukup banyak dan sangat potensial. Dengan peran keilmuan farmasi dia menjadi produk. Kalau sudah menjadi produk, nilai ekonominya menjadi lebih tinggi karena kepastian penggunaan atau mutu atau khasiat itu sudah cukup bagus sehingga ya nilai ekonomi akan jauh lebih besar dibanding bahan baku. Ya jadi sehingga ya memang bahan baku untuk farmasi untuk kesejahteraan itu ya bermula dari bahan baku dalam fungsi untuk kesehatan. Kalau untuk kesehatannya seperti pengobatan, pencegahan, peningkatan kualitas dan sebagainya, itu sudah bernilai ekonomi, dan apalagi kalau sudah jadi produk ya. Kalau sudah jadi produk. Kalau kita lihat yang non hayati ya tentu tidak sebagus hayati ya. Kita lihat nilai ekonominya dia nggak segitu. Tetapi kalau sudah diubah juga dalam bentuk produk, ya itu juga sangat berpeluang, tergantung dari kita ubahnya. Mungkin ya jadi kepastian kegunaan itu menjadi lebih bagus. Walaupun dia non hayati ya. Hanya ya tidak akan menyamai yang hayati tadi. Itulah
nilai-nilai kesejahteraan. Ya, seperti kalau kita lihat, karena kebetulan kalau bahan farmasi itu kan ada dua ya, ada dari alam, ada dari sintetik. Ya, jadi kalau dari alam itu kita belum bisa pakai untuk kesehatan. Dari sintetik itu tidak bisa langsung pakai ya, nggak bisa, harus ilmu farmasi harus turun tangan untuk menjadikan suatu produk. Jadi yang tertulis sebelah kiri itu hanyalah fungsi-fungsi dalam bentuk potensinya ya. Jadi kalau seseorang ya menemukan senyawa sintetik, ya itu lantas nggak bisa dipakai untuk langsung untuk kesehatan karena banyak hal yang harus dipertimbangkannya. Tetapi kalau untuk nilai ekonominya udah ada, karena orang-orang industri-industri farmasi akan membeli sebagai bahan baku. Jadi kalau senyawa sintetik itu kita dapat meskipun pengujiannya sudah terbukti menjadi sebagai obat A, obat B, obat C, tapi belum boleh kita menggunakannya karena dia butuh pengelolaan lebih lanjut, yang itu disebut dengan dalam bentuk produk. Ya, untuk produk. Nah itu senyawa. Jadi kalau kita lihat fungsinya ini ya alam lebih luas. Alam begitu dapat dalam bentuk segar itu udah bisa dipakai. Kalau sintetik nggak bisa. Nah inilah sebetulnya keunggulan sintetik. Seluruh obat-obat sintetik itu sudah melalui processing yang panjang, farmakologinya lengkap, khasiatnya lengkap. Ya akhirnya ya yang banyak dipakai sekarang ini ya senyawa sintetik. Hanya kesalahannya para tenaga kesehatan menyebutnya obat kimia, itu nggak benar. Dari alam juga obat kimia, sama-sama senyawa kimia. Bedanya satu sintetik, satunya dari alam. Tapi dua-duanya. Jadi untuk sintetik itu produknya itu jauh lebih. Bahkan kalau yang menduduki obat kuratif terbanyak di dunia adalah obat sintetik, ya, obat sintetik. Sedangkan obat bahan alam ini kadang-kala kita pakai karena kita udah pusing karena banyak kesulitannya, ya, karena banyak kesulitannya. Selanjutnya, kalau Bapak berikan contoh ini, bahan farmasi untuk kesehatan dan kesejahteraan. Ada minyak siri bunga cempaka absolut. Itu fungsi untuk kesehatannya sebagai aromaterapi yang dipercaya dapat menghilangkan depresi, vertigo, memperbaiki kulit kusam, berarti kosmetik, bekas jerawat, dan tahu enggak adik-adik sekalian harganya itu 35 juta rupiah per ons. Nah memang ini tidak mudah mendapatkannya. Fungsinya sangat banyak, jadi tidak tidak mudah untuk mendapatkan dari fungsi senyawa ini. Jadi ini adalah salah satu contoh ya hubungan antara kesejahteraan dan ini minyak atsiri. Atsiri itu ya mudah-mudahan adik-adik udah belajar ya. Atsiri itu yang banyak berkembang di kita, minyak serai wangi, minyak kayu putih, itu juga sudah punya harga yang lumayan. Tapi yang termahal itu ini nomor 1 di dunia adalah minyak atsiri bunga cempaka. Bunga cempaka ini ada di Indonesia, hanya mendistilasinya ini tidak mudah sehingga kadang-kala kita distilasi itu hampir tidak dapat. Nah kalau kita lihat kan luar biasa itu. Harganya kok 35 juta rupiah per ons atau $2.256 Amerika Serikat.
itu adalah suatu, jadi tentu harapan Bapak mata kuliah ini jadi inspirasi adik-adik yang untuk mencari bahan-bahan farmasi di alam, ya karena sebenarnya nilai untuk sumber pendapatan itu luar biasa sekali ya. Ini adalah salah satu contoh. Saya kira buka cempaka ini semua orang tahu. Semua orang tahu bahwa itu adalah sangat ini, karena memang dari awal kita sudah lihat kaitan-kaitannya ya. Di sini sudah ada peran informasi, jadi tadi itu perannya hanya destilasi sudah meningkat banget ya. Jadi Anda sebagai orang farmasi di warna merah inilah peranan Anda. Kalau tidak terlalu bagus, Anda sudah hebat di sini, bisa menjadi lebih berguna ya. Ya, sama dengan yang ini tadi, tentu ini pengetahuan yang kita harus punya di sini adalah bagaimana mendestilasi asiri dari bunga cempaka ini yang memang cukup rumit. Banyak orang yang melakukan hasilnya super sedikit. Nah, itulah sebabnya barangkali menjadi harganya sangat mahal ya. Sangat mahal. Ini ada tugas saya berikan. Ya. Ada tugas dibuat makalah farmasi untuk kesehatan dan kesejahteraan. Ya. Cari satu atau lebih produk alami kayak tadi, kayak cempaka tadi, ya, yang memiliki nilai ekonomi atau nilai untuk kesehatan dan kesejahteraan. Maksudnya nilai untuk kesehatan itu ada kegunaannya untuk kesehatan, ya. Kemudian kalau itu ada berarti bisa dijual, Nah, kemudian buat dalam bentuk makalah judul, pendahuluan, kemudian uraian produk alami yang dipilih. Jadi yang alami ya, produk alami itu tidak harus hayati, non hayati. Kalau memang misalnya ada harga garam, harga apa dan sebagainya yang merupakan bahan farmasi, ya, jadi uraian produk alami yang dipilih tentang jenis produk farmasi alami, kemudian sumbernya dari mana. Nah, nilai untuk kesehatan itu maksudnya dia dipakai untuk apa dalam kesehatan? Untuk obat kah, untuk kosmetika, untuk apa? Kemudian nilai ekonomi untuk kesejahteraan apa? Tujuan Bapak membuat ini adalah kalau adik-adik terinspirasi, karena sebenarnya membangun usaha di bidang farmasi tidak harus besar-besar banget ya. Tidak harus besar-besar banget, sehingga ya sangat ya, karena mentalitas orang Indonesia itu ya ingin jadi karyawan seperti kami ini. Padahal sebenarnya yang bagus itu jadi pengusaha, walaupun kecil tapi uangnya banyak dibanding dengan ini. Jadi dikumpul langsung nanti paling lambat tanggal 10 November 2023. Ada pertanyaan dari adik-adik? Mohon maaf, hari ini Bapak ngajar nggak bisa lama, ada rapat setelah ini ya. Ada rapat, sehingga Bapak tadi udah lama menunggu dan rapatnya nanti jam 11-an ya. Tapi sebelum masih ada waktu ini, ada enggak yang mau bertanya tentang, katakanlah dengan tugas ini? Ada? Ada enggak? Enggak ada. Bapak izin bertanya Pak masalah tugas. Iya, bagus. Untuk makalahnya sendiri, ini kan di sini kata Bapak judul pendahuluan sama kesimpulan, berarti hanya pembuat ini aja Kak Pak, atau misalnya kayak biasa itu misalnya ada kata pengantar, baru habis itu kita masuk bab 1 yaitu pendahuluan, baru habis itu bab 2 pembahasan. Boleh.
Jadi sembarang aja ya Pak? Boleh lebih lengkap, lebih bagus. Minimal seperti ini ya. Karena dengan ini kita sudah paham ini pendahuluan itu artinya cerita tentang apa yang didapat itu. Terus uraian produk itu maksudnya dia itu seperti apa kalau ada gambarnya dan sebagainya ya. Tapi kalau misalnya mau membuat lebih lengkap itu jadi bebas aja ya. Bebas aja. Bapak kasih ini yang minimal aja ya. Karena dengan kalau menulis ini Bapak sudah mengerti nih apa yang dimaksud oleh, katakanlah misalnya dengan nilai ekonomi itu ya Anda menyimpulkan itu maksud Bapak bahwa produk ini bagi saya ini untuk katanya untuk kesehatan dan untuk kesejahteraan ya. Karena dia punya nilai-nilai untuk sehat. Kemudian kalau seperti ini kegunaannya biasanya memiliki nilai jual yang cukup bagus sehingga akhirnya menjadi sumber pendapatan. Sebenarnya tujuan Bapak itu di situ. Saya berharap ada inspirasi anak-anak menemukan sesuatu, dibuat, dijual. Oke, masih ada? Bagus pertanyaannya. Ya, ada. Izin lagi Bapak bertanya. Untuk pengumpulannya ini di dalam Google Drive atau langsung kumpul di Bapak ya Pak? Langsung ke Bapak karena kalau di email itu udah kebanyakan masuk di saya nanti aku lupa. Jadi nanti bawa aja ke sini, Bapak bisa lihat dikit-dikit. Baik Bapak. Ya, masih ada. Masih ada yang Bapak tadi udah kirim ke masing-masing, udah masuk ya? Sudah masuk Bapak. Udah ya, oke. Kalau masih ada, mohon maaf ya, Bapak nggak bisa ngajar lama, kebetulan Bapak rapat. Dicari apa namanya tugas ini karena Bapak mungkin nanti ini aja penilaiannya. Ya. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau gitu ya. Ada. Cukup Pak. Kalau gitu sampai sekian saja, mohon maaf. Bapak ada rapat ini. Kita bisa melama-lama. Pengennya Bapak tidak lebih cepat. Oke ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.